Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir dalam acara rutin itu kajian tahsin malam Sabtu ini. Mudah-mudahan kita masih tetap istiqomah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rangka kita mengharap kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam mengajarkan atau menjalankan ajaran sampai akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini ya kita masih tetap mereview tentang bagaimana kita untuk membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran dengan baik sesuai dengan makharijul huruf wa sifatul huruf yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, lewat Al-Quran surat 2 ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Di Al-Quran turunkan ayat-ayat Allah, kitab Allah Subhanahu wa taala, bacalah haqqa tilawati dengan sempurna. Artinya membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan kesempurnaan haknya. Setiap huruf memiliki haknya dan harus kita sempurnakan bacaannya, haqqa tilawati, sebagaimana mestinya. Dan ulaika yu'minuna bih, mereka termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu sebagai landasan dasar kita di dalam membaca Al-Quran dengan baik ya, jadi haknya. Dan mustahaknya ya di samping sifat-sifat yang harus kita kuasai dan hukum-hukum yang kita pelajari, mudah-mudahan menjadikan kualitas bacaan kita lebih baik. Di malam ini kita meneruskan materi, tapi kembali kita untuk merojaahan dulu ya. Surat Al-Falaq ya, kemarin An-Nas dan Al-Falaq itu bukan bahasan materi tapi murojaah ya. Untuk nanti kaitan materi kita nanti akan masuk ke surat Al-Zalzalah masalah ya. Dan untuk murojaah di Al-Falaq ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, 1
1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Walaupun ini mengulang ya, murojaah ya, mudah-mudahan terus sering diulang-ulang ya, tapi tetap kita terlepas dari hukum-hukum ya yang kemarin tentang al-khaisum di gunnah syaddadah di surat al-falaq ini ada di ayat yang keempat ya, wa min syarrin. Nah itu harus ditahan ya, mereview ke minggu yang kemarin ya untuk tentang gunnah ya, gunnah musyaddadah. Jadi di gunnahnya ya, juga di dengungnya ya masih belum sama ya. Oke, untuk selanjutnya ya bahasan ke pokok materi hanya murajaah saja ya, yaitu tentang makhraj ya, yang terbagi 5 ya. Dan sebelumnya ya bahwa Al-Quran kita baca mengandung beberapa keistimewaan ya, di samping yang kemarin mendapatkan ajrun kabiro, pahala yang sangat besar, maka di keistimewaan yang selanjutnya bahwa Al-Quran ini adalah memberikan ketentraman ya. Gitu. Orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran hidupnya akan tenang, akan tentram gitu kan. Ini merujuk kepada surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat ke-28. Itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala tatma'innu qulub. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Alladzina, orang-orang yang amanu beriman, wa tatma'innu ditentram gitu. Akan tenang, akan tentram gitu. Qulubuhum, hati mereka. Qulub hati, bihim itulah jamak di mereka. Jadi akan hatinya itu akan tenang. Qulubuhum bizikrillahi, dengan mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ala ingatlah bizikrillahi, dengan mengingat Allah maka dia akan tatmainnul qulub, akan tentram hatinya. Jadi orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, keistimewaannya adalah samping kemarin ajrun kabiro ya, pada surat Al-Isra ayat 9 ya, sekarang keistimewaannya adalah surat Ar-Ra'd ayat ke-28
diberikan ketenangan dan ketentraman. Karena berkah gitu kan. Berkah gitu. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahul orang-orang yang selalu bacaan dengan baik, maka kita pun anjay dari mubarak akan mendapatkan keberkahan. Ya, untuk materi mahraj yang dibagi 5 itu yang pernah sampaikan ya, itu tentang al-jauf, selalu diulang-ulang terus ya. Al-jauf rongga mulut, al-halqu adalah tenggorokan itu kan. Jadi al-lisan lidah, as-safatan adalah 2 bibir, dan al-khayshum adalah rongga hidung ya. Rongga hidung yang al-khayshum itu harus ada di posisi hidung, harus berdengung ya, yang terbagi kepada 7 ya. Itu yang pertama kembali tentang gunnah musyaddadah. Artinya huruf-huruf gunnah ya, huruf gunnah itu adalah huruf mim dan nun yang bertasdid gitu. Jadi huruf mim nun yang bertasdid ya. Gitu. Jadi yang langsung tanpa fathatain, kasratain dan dhammatain ya. Kalau ada dhammah lainnya atau kasratain dan fathatain itu ya sama, mim nun yang bertasdid tapi bukan gunnah musyaddadah, idgham bi gunnah. Jadi yang kedua adalah idgham bi gunnah. Gitu. Untuk penerapannya, karena idgham bi gunnah itu hurufnya ada 4 ya. Disingkat dengan yanmu, ya, nun, mim, waw. Maka untuk contohnya kita ambil di surat Al-Jazalah aja ya, surat Al-Jazalah. Surat Al-Jazalah halaman 599. Halaman 599. Surat Al-Jazalah halaman 599. Saya ambil bukan di ayat yang pertama yang berkaitan dengan al-khayshum ya, yang idgham bi gunnahnya ya. Saya ambil dulu di huruf yang ya-nya ya, ya, nun, mim, waw. Di ayat yang ke-6 aja ya, 6. Ayat yang ke-6 mudah-mudahan sampai ke ayat yang ke-8 akhir. Ini ada kaitannya dengan al-khayshum yang harus dibaca dengung, yang melewati hidung dan ngahing gitu kan. Yang pernah kita contohkan dengan nada ya, ummi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal samangkok samangka. Ya itu sudah lumayan untuk rumus gunnah, rumus idgham bi gunnah, rumus iklab, ikhfa ya, ikhfa safawi ada di situ komplit gitu kan ya gitu. Jadi ya walaupun ya secara ini mainan rumus tapi ya lumayan ya itu mengingat kebiasaan untuk baca berdengung ya. Ini karena kurang konsisten di idgham bi gunnah gitu kan. Kalau baca imam-imam kita yang belum konsisten di gunnah atau idgham bi gunnah ya, yang kita apa ya kita mah selamatkan aja lah. Inginkan kita mendapatkan wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu huruf mendapatkan 10 pahala kebaikan. Maka kalau seandainya nanti imamnya kurang dengung ya kita dengung saja mati itu kan lebih sempurna ya kan lah gitu. Oke, di ayat yang ke-6 ya kita
baca kita lagi dulu ya, ditaus tetap ya kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk di mad adit disukun setiap di akhir kalimat ya kita konsistenkan cukup dengan 4 sajalah ya gitu kan. Boleh 6 gitu kan. Tapi dan panjang-panjang lah, cukup aja 4 gitu. Karena napas kita pun kurang kuat gitu. Karena belum terlatih gitu kan. Ya khawatirkan ya idgham bi gunahnya gitu kan. Iqlabnya, ifanya ya tidak tertahan dengan ketukannya ya gitu. 3 ketukan, 3 harokatnya. Jadi ya agar sama ya cukuplah dengan 4 harokat saja panjangnya. Boleh ke 6 juga gitu kan. Jadi 4 sampai 6 boleh. Ya, jadi di ayat yang ke-6 ya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. 1 2 3. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nah, di sini yang masuk ke materi tentang al-khayshum ya, idgham bi gunnah ada di kalimat yauma idzi. Nah, jadi dengung tapi bukan dengung di hidung, ini mah di iya gitu, tahan. Gitu. Tetap ya yauma idzi harus tahan gitu kan. Jadi bukan hanya di nun di mim saja. Yang harus ditahan itu dengan tiga ketukan, di iya pun tetap. Karena sekelompok dengan mim dan nun gitu kan. Jadi huruf idgham bi gunnah itu ada 4. Yanmu atau manawi bisa. Yanmu ya nun mim waw. Ini harus dibaca ditahan gitu kan. Ada yang masuk ke hidung al-khayshum adalah mim dan nun ya, yang sama dengan gunnah musyaddadah sama persis nun bertasdid dan mim bertasdid sama. Cuman kalau gunnah musyaddadah sebelumnya harokatnya tidak fathah 2 gitu kan. Tidak 2 baris atau fathah tain, ada dhammah tain atau kasroh tain atau tanwin lah gitu kan. Tidak tanwin gitu. Sama mim nun bertasdid. Gunnah sama gitu kan. Idgham bi gunnah sama mim nun bertasdid. Tapi di huruf idgham bi gunnah yang tahan itu adalah waw dan iya. Nah, ini yang harus kita samakan karena sama kan, harus ditahan. Masuk dengan berdengung kan gitu kan. Gitu. Masuk dengan berdengung. Ya. Nah, di yau ya. Yau ya, itu adalah harap lin, huruf ya, huruf waw, yau. Karena waw juga masuk huruf al-jau, bukan yau, tapi yau. Yau. Ya, jangan sampai ngiru-ngiru. Yau. Tetap harus ada vokal al-jaubnya ada. Yau, bukan yau. Yau. Jadi harus main juga gitu kan. Vokalnya al-jaubnya, rongga mulut wawnya itu gitu kan. Memonyokan yau. Ya. Yau dengan harap lin. Huruf lin, berarti lin itu adalah lunak, lembek ya, lulus. Yauma i ya, yauma. Nah,
huruf mim huruf hidung. Jangan sampai menular atau mengkontaminasi dengan huruf i. Lah, yaumai. Nah, gitu kan. Yaumai tetap i. Iya kan? I. Ya itu kan di al-jaub i. Nah, u a. Yaumai bukan yaumai. Nah, itu kan enaknya yaumaidin. Nah, gitu. Karena si mim udah ngirung, kapal ngirung oke gitu si kasrohnya gitu yang harus pinter-pinter merubah gigi namanya. Terus oper gigi itu harus jelas itu kan tak gitu kan. Jadi yaumai. Nah, i kan? I a u a i yaumai yaumaidzi za ya. Za itu harus tetap ya. Secara mahraj huruf za adalah mengeluarkan lidah bertemu dengan gigi, mengeluarkan lidah sedikit bertemu dengan gigi seri bagian atas. Ra, kan? Apa hurufnya? Pasangannya berapa? Temannya ada 3 kan? Ada sa, ra, ro. Nah, gitu kan. Jadi zo itu bukan zo, bukan kezai. Kalau dulu pasangannya kezai, kalau waktu di pesantren saya juga waktu zai itu zo gitu. Ngasih tahu teh si guru teh. Tapi nanti nggak salah gitu. Ya, tapi ya ini kan sekarang sudah karena tahsin itu sudah di kelompok-kelompok kan. Sa, ra, ro. Yang zo itu yang titik, yang to lah ya. Itu kan to titik ro. Nah, mohon so titik bo. Ya walau bo itu kan. Nah, itu yang to titik ro. Nah, zo itu bukan zo tapi ro. Tapi tetap lidahnya keluar. Sa, ra, ro. Ro. Jadi ada lidah yang dikeluarkan gitu. Karena semakhraj dia. Gitu. Karena monyong, mulutnya. Hah? Mulutnya monyong. Iya. Monyong. Ro. Dan kenapa dia monyong? Dia juga huruf itbaq, Pak. Nah, itu kan di sifat tadi ada apa arti itbaq? Lengket gitu kan. Lengket. Jadi huruf itbaq ya. So, bo, po. Nah, 4 huruf itbaq gitu. Di samping ada huruf istilah juga. Ya, itu sifat istilah, sifat itbaq. Nah, gitu kan lama-lama kita, oh iya ya. Jadi untuk penguat gitu. Kenapa harus po? Kenapa harus to? Po. Nah, itu kan lengket gitu. Lengket kan begini kan. Ya, jadi po, so, bo, po, ro. Nah, di samping sido juga ada huruf apa? Itbaq, istilah, istitolah lagi, memanjang itu kalau bo itu, ya sifatnya itu bo, nah, memanjang dari 2 gigi, 2 lidah kiri kanan, ya boleh satu kan, ada do, ya, ada yang gitu, tapi ya lebih enak mah ya dua-duanya lah ya, jadi 2 sisi lidah bertemu dengan geraham, bo, kalau bo, nah, itu, jadi. Ya. Kita bahas ke za ya. Za yauma idzin. Nah, kalau kita sudah membaca al-zazalah pada saat kita sholat sendirian gitu kan, sholat sunnah, sholat apa. Nah, sini mulai ya. Walaupun saya bahas di kaitan dengan ayat yang kelima, ke-6 saja gitu. Yauma idzin, tahan 3 harus dihitung ya gitu kan, dengan menggunakan ketukan tek tek detik lah yang sama, detik masih sama. Yauma idzin yas. Nah, jadi kalau nanti kita baca yauma idzin yasduruna kan gitu kan, bukan yasduruna, yas so. Nah, jadi kembalikan ke sifat yang yauma idzin yasduruna suasatan kan gitu kan, kalau udah ya hafal biasa. Nah, sekarang di upgrade, diperbaiki yas so, bukan yas, bukan sa, bukan yas tapi yas so. Jadi yas, nah, sempurnakan ya. Kalau yas ya sin nanti udah salah lagi gitu kan, gitu kan.
Jadi yaumaidzi yasdurun nasu, wah itu mah kesin gitu. Allah Maha tahu, justru Allah lebih tahu bahwa kan itu salah gitu kan. Hakko tilawati gitu kan. Allah Maha mengerti lah. Allah lebih tahu hakko tilawati gitu kan, dalam surat 2 ayat 121 itu menggunakan berikan haknya gitu kan. Itu. Yang 6 sifat tuh sempurnakan gitu kan. Nah itu kan. Jadi jelas kan. Allah Maha tahu gitu kan. Karena kita belajar di kecil ya sempurnakanlah. Yas durun, nah. Yas manyong sod, yas durun, nah, ya di ro itu kan. Kalau da kan biasa kan secara mahrot adalah keluar dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Ya. Da, ta, po. Nah, itu kan semahrojnya gitu. Ada kelompok-kelompoknya gitu kan. Karena di mahroj itu kan di kelompok al-lisan gitu kan. Huruf lisan itu kan ada 18 huruf terbagi kepada 10 kelompok gitu kan. Itu qaf, kaf gitu kan. Itu ja, ya, sya, ya itu kan kelompok-kelompoknya. Ta, to, dal, sa, za, zo, nah itu kan. Bo, misah gitu kan. Nah, itu kelompok-kelompok kan. Dibagi 10 kelompok dari 18 huruf lisan gitu kan. Itu huruf 28 huruf ya kan dibagi-bagi. Ya masuk ke al-halqu, ya ke lisan, asyafatain gitu kan gitu. Nah, di du ya, jadi jelas ru ya, huruf takrir ini ro itu yang paling banyak sifatnya itu. Ro itu memiliki sifat 7. Yang lain mah enggak. Cuman ro aja yang memiliki sifat 7 sifat gitu kan. Ya, ada takrirnya, ada ya syidahnya gitu kan. Ada jaharnya, ada istifalnya, ada infitanya, ismatnya gitu kan. Takrir, nah itu. Jadi si ro ini yang paling banyak ya. Harus ada getaran ya gitu. Ro itulah ada takrir, mengulang-ulang ro. Ya. Cadel ya. Ro ya, kalau dilatih mah bisa aja ya gitu. Kada jangan pakai motor ada lagi si ro-nya itu kurang terlatih gitu kan. Insya Allah kalau kita latih mah walaupun sudah tua ya bisa ya. Tidak ada yang nggak bisa. Allah akan berikan kemudahan. Walaqad yassarna. Kalau yang cadel mah Allah mau tahu. Kalau betul-betul cadel ya Allah mau tahu di situ kan. Gitu kan. Ya durun. Nah di situ kemarin ya tentang al-khaisum yang gunnah musaddada ya nun bertasdid. Gitu kan. Nun bertasdid karena si huruf ro-nya itu bukan tanwin ya. Kalau si ro-nya tanwin ya bukan gunnah lagi ini. Idgham bi gunnah gitu. Karena di sini ro-nya adalah dhammah biasa. Nah, makanya ini adalah gunnah gitu kan. Mesti apa bedanya gunnah sama idgham bi gunnah gitu kan? Ya. Sama nun bertasdid gitu. Hanya bedanya sebelum harokat itu tanwin kalau idgham bi gunnah. Kalau gunnah mim dan nun yang bertasdid tapi harokatnya ya fathah, kasrah, dhammah biasa saja. Itu. Jadi yasdurun nasu ya, nasu ash. Nah, itu beda ya. Nasu ash ta ya biasa ya. Huruf shin, huruf tafashi, huruf ya melebar suaranya ya. Nasu ash. Nah, ash bukan as tapi ash ta taliu. Nah, ta panjang tabi'i tal masuk ke lam. Nah, ini idgham bila gunahnya jangan ditahan ya gitu. Ashtatal ya jangan ya itu jangan ditahan, langsung loncat ya ke huruf berikutnya. Jadi jangan ada tahanan, ketukan ashtatal liu rau liu. Nah,
li-nya langsung ya, jangan ada tahanis. Ashtatan liyurau harap pelin ya, bukan tapi langsung ya. Nah, jadi bawah langsung ke tengah ya. Aksol langsung ke wastol. Bawah langsung ke tengah. Jadi harus tetap main. Jadi harus main jawabnya. Jadi supaya asdan a'malu jadi ya huruf halku tenggorokan jadi kan nah, jangan nah, jadi tidak ada ainnya lirau a'malahum lirau ada ngaliran ain ya lirau a'malahum ma panjang madhumi lahum ya itu adalah akhir kalimat ya, tidak ada jangan ain dua-duanya jangan ain dua-duanya jadi a'malahum jadi tetap kan jawabnya terbuka infitah terbuka ya, istifham menurun taikan ke atas itu kan karena kan huruf a di bawah ya aksar halki naik ke atasnya tengah-tengah gitu kan alif sama ha sama ha kan sama rodnya itu kan harus diingat alif a sama ha naik ke atasnya ha sama a naik ke atas kan kha sama ro itu huruf al-halku yang 6 itu ya sama dengan huruf izat dibagi 3 ya ada bawah tengah atas sol wastol adnal halki tenggorokan ya sama-sama tadi tahan di yaumi 3 anas 3 ya durun nas 1 2 3 yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum ya masuk ke 7 faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah 1 2 3 faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ya ini perhatikan ya. Nah kalau di sini sama ya dengan yauma idzi ya karena ya tapi di situ adalah tanwin sebelumnya kalau di sini adalah nun mati dan tanwin sama tidak sama ucapannya cuman beda bentuknya gitu karena tanwin sama nun mati kan beda bentuk tapi ucapannya sama baca Quran mau dibaca bukan dilihat gitu alif nun jabar an sedangkan jabar an jabar 2 an sama-sama an gitu kan fa ya fa ingat ya mahraj fa huruf safatain huruf safatani huruf 2 bibir ya secara mahraj adalah gigi jadi bertemu dengan bibir bawah yang dalamnya fa giginya kelihatan menggigit yang dalamnya fa af ya nanti bukan up tapi af ya fa harus ada desisnya famai tahan ya 3 dengan famai keempat adalah ya famai ya famai ya jangan disamakan dengan alif famai ya nah itu kan nggak masuk famaya ya taikan ke atas ya ke tengah ya tengah asal ha famaya itu idgham gunah ya famaya mal tadi juga di al falak ada perbedaan sa sama sya bukan sya ini ya bukan mish beda lihat mith sa ya famay ya'mal
misqal ya, Mis. huruf lidah, Mis. huruf lisan tapi di ujung pangkal. Misqal. Oh, jangan misqal. 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 Masih belum. Taikan ke atas sini. Misqal. Misqal. Lihat Pak Muhaimin kalau nyebutkan kok misqal. Bukan nyeklok ya. Jadi udah mantul. Huruf kol-kola. Ako. Misqal. Jadi nyeklok ya. Itu. Misqal. Bagus itu. Daripada misqal kap. Udah salah lagi ya. Misqal. Nah, naikkan ke atas. Ko si lidah paling ujung. Ko ako. Karena dia huruf harus ketemu dengan langit-langit mulut di atas. Misqala zarratin. Tin ya. Jangan jarrotin. Kenapa? Karena ya huruf kho itu huruf idhar gitu kan. Huruf halak, idhar halak. Jadi kho, jadi tanwin berhadapan sama kho itu huruf idhar, huruf yang tidak berdengung. Jelas nunnya satu. Dzarratin khairai itu khairai ya roh tahan 3 ya. Jadi yang tahan famai. Nah, tuh. Terus dzarratin tidak khairai yaitu idgham biguna yang masuk dengan al-khisam ya. Ingat tahan 3 ya diketuk tangannya 1 2 3 famai ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu kalau nggak dihitung ya ada meleset sedikit ya. 1 2 3 famai ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, awas di mish-nya ya, jangan mish tapi myth. Ya. Tadi ada kedengaran mish. Myth. Yang aku mau ketawa. Myth. Ketawa. Myth di mana posisinya? Oh, sebelah dia. Ya apa ya? Myth. Kadang-kadang kalau baca mah aduh lupa. Lidah gigi lidahnya tuh mah itu. Jadi oper giginya belum. Myth. Bukan mish tapi myth. Ya. Oke, terakhir ya. Dan lagi adan ya, 1 menit lagi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin. Nah, ini beda ya, bukan rotin ya, bukan rotin. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Awas tahan ya. Mai ting tahan, roi 3 nih ya, siapkan apa 1 2 3. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya, 3 ayat nanti mudah-mudahan jelas pahala yang besar yang kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bahaya petaka, penyakit, dan didekatkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca istighfar, alhamdulillah kifarat majelis, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.